Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam renungan malam. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah menciptakan kami dan yang empunya seluruh kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini Engkau masih terus menolong dan menyertai kami sepanjang hari yang boleh kami lalui. Kami tahu dan kami percaya bahwa banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati. Syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan yang daripada Tuhan boleh menolong kami dan mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan terlebih-lebih kami juga boleh beroleh sukacita dari firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan, mari kita baca dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita sekali lagi, shalom. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 1-2 bulan belakangan ini saya percaya bahwa banyak air mata kita secara khusus masyarakat Pulau Nias yang sangat gelisah dan bahkan mungkin menanyakan di mana keberadaan Tuhan. Mengapa secara khusus dan umum orang-orang yang memiliki ternak pada akhirnya harus mengikhlaskan dan mengelus dada ketika hewan peliharaan ternak yang selama ini telah susah payah diurus, tetapi pada akhirnya kita harus kehilangan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan yang begitu pahit menjadi alasan kuat bagi kita untuk mengajukan pertanyaan tentang Allah. Hal ini sama dengan apa yang dirasakan oleh penulis Mazmur di pasal 42 ketika ia bertanya, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung dalam impitan musuh?" Pertanyaan pemazmur sangat mungkin membuat kita bingung. Oleh karena kalau kita membaca pada ayat ke-8, pemazmur melihat dan menggambarkan akan keberadaan Allah yang menjamin bahwa keberadaan pemazmur bahkan Allah adalah sosok yang mendengarkan doa. Ia berdoa siang dan malam karena ia percaya bahwa Allah pasti memberikan kasih dan perhatiannya bagi mereka yang memohon kasih kemurahannya. Ini merupakan pengalaman yang dalam bagi pemazmur. Ia merasakan bahwa Allah sungguh-sungguh menolong dan menjawab setiap pergumulan umatnya. Tetapi kita melihat bahwa kini pemazmur ini kembali mempertanyakan, di mana keberadaan Allah? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dan kita memperhatikan, apa yang dimaksudkan oleh pemazmur ialah ia mau memberi sebuah penekanan bagi kita
bahwa setiap orang beriman kepada Allah memiliki bentuk dan kisah perjalanannya sendiri, yang mana dalam setiap jalan kehidupan dan kisah perjalanannya akan disertai dengan kesedihan dan air mata. Berikutnya, bahwa orang yang mempertanyakan akan keberadaan Allah tidak selalu orang yang tidak memiliki iman. Justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan memperkaya sudut pandangnya dan ia akan semakin mengenal Allah. Bahkan kesedihan dari pemazmur yang beriman kepada Allah sebenarnya terjadi begitu dalam. Kita bisa membaca bagaimana ia sangat merasakan kesedihan dan seolah-olah Allah tidak ada dan tidak berpihak kepadanya. Tetapi apa yang dikatakan melalui firman Tuhan pada malam hari ini? Betul bahwa di dalam setiap kisah perjalanan kehidupan kita bertemu dengan berbagai pencobaan dan bahkan derayan air mata. Tetapi itulah hidup. Hidup harus berair mata. Lalu kepada siapakah kita memandang dalam derayan air mata? Sangat mungkin bahwa malam hari ini, beberapa minggu, beberapa hari yang telah lalu, saudara-saudari mungkin berada dalam sebuah keadaan di mana kita merasakan keterpurukan, kekecewaan, dan bahkan air mata pun yang keluar begitu hebat. Tetapi menariknya, malam hari ini ia mau mengatakan, berharaplah kepada Allah. Mengapa kita harus tertekan? Mengapa jiwa kita harus tertekan, menderita dan gelisah? Kalau sebenarnya kita percaya dan kita beriman bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Mengapa kita harus menderita, harus kecewa kalau kita percaya bahwa kehidupan kita adalah milik Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, apapun keadaan kita pada malam hari ini, kekecewaan, penderitaan, air mata apapun yang saat ini sedang melanda kehidupan kita, mari datang, serahkan segalanya kepada Tuhan. Ia akan menolong kita. Hidup tidak akan selalu berjalan datar dan tanpa goncangan. Hidup pasti akan mengalami berbagai kekecewaan dan bahkan harus mengeluarkan air mata. Tetapi itu berarti bahwa hidup kita berharga. Berharga karena kita tahu dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami tahu bahwa banyak kekecewaan yang boleh kami alami dan terjadi di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong dan menopang kami. Kuatkan kami melewati berbagai cobaan iman ini Tuhan, agar kami semakin kuat dan berpengharapan kepada Engkau saja. Kesempatan indah yang Engkau anugerahkan bagi kami pada malam hari ini mendengarkan firman-Mu, biarlah menjadi kesempatan yang sangat berarti, agar kami senantiasa tahu arti daripada hidup ini, dan kami setia hanya kepada Tuhan saja. Kehidupan kami malam hari ini, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Berkati kami, dan biar malam hari ini Engkau akan setia menolong kami, dan esok hari kami boleh menyambut fajar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.